Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Ketemu kembali dengan Bapak untuk pelajaran praktikum akuntansi manufaktur. Untuk pertemuan sekarang, Bapak akan membahas dari latihan yang minggu kemarin Bapak share. Semoga dari apa yang pembahasan yang Bapak ungkapkan bermanfaat bagi A dan Teteh, karena dari dua soal yang Bapak kasih ataupun dua kasus yang Bapak kasih, semoga bisa dipahami cara pengerjaannya. Dan Bapak doakan juga semoga A dan Teteh yang ada di rumah yang lagi mengikuti pembelajaran secara daring, semoga selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga wabah yang lagi menimpa di dunia ini, yaitu dengan adanya COVID-19, segera berakhir dan kita bisa segera bertemu kembali dalam pembelajaran secara luring di luar jaringannya. Kita bisa bertatap muka. Dan untuk itu coba dan Teteh lihat ke layar. Kita mulai dari soal dulu ya. Soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5, suatu perusahaan membuat produk berdasarkan pesanan. Biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode sebagai berikut. Yang pertama, adanya bahan baku, misalkan AX. Itu bahan bakunya sepanjang 55.000 meter dengan harga per meternya adalah Rp12.000. Lalu selanjutnya ada bahan baku BX, ada 42.000 unit. Ya. Lalu dengan harga per unitnya adalah Rp250. Nah, ini bahan penolongnya dihabiskan untuk pesanan tersebut adalah Rp15.500.000. Lalu untuk upah tukangnya itu menghabiskan waktu 18.000 jam. Ya, 18.000 jam. Dengan tarif 3.000 per jamnya. Nah, mohon maaf ya, ada sedikit trouble. Dengan tarif per jamnya ada 3.000, lalu gaji pengawas produksinya adalah Rp4.500.000, gaji manajer produksinya adalah Rp3.000.000. Lalu biaya penyusutan mesin-mesin produksi dengan peralatan pabrik adalah Rp3.000.000. Biaya pembangkit tenaga listrik adalah Rp4.000.000. Nah, pertanyaannya untuk soal nomor 5 yang kemarin Bapak kasih, pertama adalah hitung besarnya biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua adalah buat jurnal untuk mencatat biaya produksi langsung. Dan yang ketiga adalah buat jurnal untuk mencatat jurnal biaya overhead pabrik. Nah, ini pembahasannya kita jawab dulu yang jawaban nomor 5.1, menghitung besarnya biaya bahan baku. Di soal jelas bahwa bahan baku AX adalah 55.000 meter kali 12.000 adalah Rp660 juta. Lalu bahan baku BX adalah 42.000 unit dikali 250 menghasilkan ataupun bernilai Rp10.500.000. Jadi total untuk besaran biaya bahan baku adalah Rp670.500.000. Jadi besarnya biaya bahan baku langsung untuk pesanan tersebut adalah Rp670.500.000. Bisa dipahami dan data ini jawabannya ya untuk 5.1. Selanjutnya jawaban yang lainnya, yaitu menghitung besarnya tenaga kerja langsung. Kalau tadi bahan baku langsung, sekarang tenaga kerja langsung. Nah, upahnya adalah 18.000 jam kali 3.000, yaitu 54 juta. Jadi besarnya tenaga kerja langsung adalah
54 juta rupiah. Selanjutnya juga kita menghitung besarnya biaya overhead pabrik. Itu terdiri dari biaya bahan penolong 15.500.000 rupiah, gaji pengawas produksi 4.500.000 rupiah, gaji manajer produksi adalah 3 juta rupiah, lalu biaya penyusutan mesin produksi dan peralatan pabrik adalah 3 juta rupiah, biaya pembangkit tenaga listrik adalah 4 juta rupiah, jadi totalnya adalah 30 juta rupiah. Maka besarnya biaya overhead pabrik adalah 30 juta rupiah. Paham ya? Itu per biaya dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Kalau mau dijumlahkan berarti tinggal jumlahkan gabungan dari ketiga biaya tersebut. Sekarang menjawab ke jawaban nomor 5.2. Melihat dari lembar jawaban A dan TT yang dikirim lewat GCR ataupun menjapri langsung lewat WhatsApp ya, kalian rata-rata jawaban 5.1 betul. Sekarang menjawab ataupun kita coba bahas jawaban nomor 5.2, yaitu mencatat biaya produksi langsung. Ini untuk ininya yaitu pencatatannya untuk yang bahan produksi langsung itu ada dua, yaitu mencatat bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah mencatat bahan baku dulu, yaitu BDP BBB atau barang dalam proses biaya bahan baku senilai yang tadi kita telah hitung, yaitu 670.500.000 rupiah pada persediaan bahan baku senilai 670.500.000 rupiah. Selanjutnya mencatat tenaga kerja langsung. Untuk di posisi di debitnya yaitu barang dalam proses atau BDP, biaya tenaga kerja langsung senilai 54 juta rupiah pada gaji dan upah senilai 54 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang nomor 5.3. Nah, di sini A dan TT mungkin banyak yang belum paham ya. Di sini kita di soal itu kita tidak ada pengalaman di periode sebelumnya. Jadi itu langsung sudah ada yang sesungguhnya terjadi BOP-nya. Jadi tidak timbul dibebankan dan di sesungguhnya. Maka jawabannya untuk yang 5.3 yaitu di debitnya adalah tetap BDP BOP atau barang dalam proses biaya overhead pabrik senilai 30 juta rupiah pada akun-akun BOP yang dikredit, atau kalau akun-akun yang dikredit berarti dijumlahkan, yaitu kalau ini langsung 30 juta ataupun mau diperinci per nama akun. Nah, perinci per nama akunnya untuk di posisi kreditnya tinggal sebutkan aja bahan penolong 15.500.000 rupiah, lalu gaji pengawas produksi 4.500.000 rupiah, lalu gaji manajer produksi 3 juta rupiah, ini nolnya kurang satu ya, maaf ya, lalu biaya penyusutan mesin produksi dan peralatan pabrik senilai 3 juta rupiah, lalu biaya pembangkit tenaga listrik 4 juta rupiah. Jadi kalau ditotalkan sama dengan 30 juta. Sampai dengan di sini A dan TT mohon dipahami ya, karena yang soal nomor 5 dengan 3 item pertanyaannya masih relatif umum dan itu tidak berpatokan yang sebelumnya, jadi tidak ada BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Nah, selanjutnya di soal nomor 6 kita agak naik lagi levelnya, itu nanti akan punya pengalaman yang sebelumnya. Coba soal nomor 6 A dan TT lihat ke layar. Suatu perusahaan menerapkan harga pokok pesanan. Nah, ini tetap ya soalnya suatu perusahaan menerapkan harga pokok pesanan. Ingat, kalau harga pokok pesanan berdasarkan berapa jumlah yang dipesan, spesifikasinya disesuaikan dengan keinginan dari pemesan atau pembeli. Ya. Nah, BOP yang dibebankan kepada produk ditetapkan berdasarkan
pemakaian jam kerja langsung. Untuk BOP dibebankan itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan bahan baku langsung, lalu pemakaian jam kerja langsung, dan yang satunya adalah pemakaian besaran biaya yang dikeluarkan untuk jam kerja langsung. Pemakaian tenaga kerja langsung. Nah, di sini untuk BOP dibebankannya menggunakan metode berdasarkan pemakaian jam kerja langsung. Seperti yang slide-slide sebelumnya yang Bapak kasih 2 minggu yang lalu ya. Tolong mungkin dan nanti bisa dibaca kembali bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini untuk BOP yang dibebankan pada soal nomor 6 ini berdasarkan pemakaian jam kerja langsung dengan tarif Rp1.500 per jam. Biaya produksi yang terjadi bulan Juli 2020 sebagai berikut. Pertama, biaya bahan langsungnya menghabiskan Rp88.600.000. Lalu bahan penolongnya menghabiskan Rp9.400.000. Lalu upah langsungnya itu menghabiskan waktu 28.000 jam. Nah, ini tarifnya 2.500 untuk upah langsungnya ya. Kalau dikalikan menjadi Rp70 juta. Lalu selanjutnya biaya tenaga kerja tidak langsungnya adalah Rp8 juta. Ya, kembali lagi ya, ada sedikit trouble loncat-loncat, mungkin ada masalah di keyboard. Diulangi lagi di soal nomor 6. Ini tadi biaya-biayanya udah Bapak sebutkan sampai dengan biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu Rp8 juta. Biaya penyusutan gedung pabriknya yaitu Rp3 juta. Lalu biaya penyusutan mesin-mesin produksinya yaitu Rp3 juta. Kembali lagi bermasalah, mohon maaf ya. Ya, kita lewat ini aja dulu. Lalu biaya pembangkit tenaga listriknya Rp6.800.000 dan biaya produksi tidak langsung lainnya adalah Rp10.500.000. Selanjutnya kita permintaan dari soal nomor 6 kita bahas dan teteh. Soal nomor 6, berdasarkan data tadi, hitung biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang pertama. Yang kedua adalah hitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Yang ketiga adalah buat jurnal untuk mencatat pemakaian biaya produksi langsung. Yang keempat adalah buat jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Dan yang kelima adalah buat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik. Ulangi ya, dari uraian soal nomor 6, diminta hitung biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jadi sesuai fakta di bulan Juli itu berapa sih biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Lalu hitung juga biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan perhitungan dari jam kerja yang tadi. Lalu buat jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Lalu buat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik. Selanjutnya jawabannya ya.
Ini sesuai dengan permintaan di 6.1 dulu kita menghitung BOP sesungguhnya yang terjadi. Bahan penolongnya adalah 9.400.000. Kita memilah-milah data yang tadi yang termasuk BOP apa aja. Bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan gedung pabrik, lalu biaya penyusutan mesin-mesin produksi, lalu biaya pembangkit tenaga listrik, lalu biaya produksi tidak langsung lainnya. Nah, ini ada ini ya. Sedangkan di luar dari BOP kan tadi ada tenaga kerja langsung. Nah, dijumlahkan itu Rp47.700.000. Untuk angka-angkanya diambil dari soal tadi. Ingat, kita harus bisa memilah mana yang termasuk BBB, mana yang termasuk BTKL atau tenaga kerja langsung, dan mana yang termasuk akun-akun yang termasuk ke biaya overhead pabrik. Nah, kita ambil yang akun-akun yang masuk kategori biaya overhead pabrik. Ada dari soal nomor 6 ada 6 akun, yaitu bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin-mesin produksi, biaya pembangkit tenaga listrik, dan biaya produksi tidak langsung lainnya. Di total ada Rp43.700.000. Jadi besarnya BOP sesungguhnya yang terjadi adalah Rp43.700.000. Bisa dipahami A dan Teteh? Jadi untuk mencari yang sesungguhnya terjadi itu adalah yang dikeluarkan sesungguhnya di bulan tersebut. Berapa sih uang yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk berdasarkan pesanan tersebut? Ya, maka kita hitung, dan untuk yang soal nomor 6 berdasarkan pesanan bahwa BOP yang sesungguhnya terjadi bernilai ataupun senilai Rp43.700.000. Selanjutnya kita coba menjawab jawaban ke soal 6.2. Pertanyaan adalah bagaimana menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Nah, cara perhitungannya tadi kan ada keterangan bahwa upah langsungnya adalah 28.000 jam. Tadi tarif BOP yang dibebankannya adalah 1.500 per jam, tinggal dikalikan saja 28.000 jam kali Rp1.500. Ya, nanti akan dan Teteh kalau udah bekerja cari untuk upah langsung selama pembuatan pesanan tersebut dalam sampai dari awal sampai akhir itu menghabiskan berapa ribu jam atau berapa puluh jam. Lalu untuk pembayaran gajinya berapa per jamnya untuk upahnya. Nanti di rata-rata dan sebagainya itu ada perhitungannya. Nah, kebetulan untuk soal nomor 6.2 angka-angkanya sudah ada. Jadi A dan Teteh sudah langsung bisa menghitung, tinggal mengkalikan upah langsungnya berapa ribu jam kali tarif. Maka dihitung, ada 28.000 jam kali Rp1.500, yaitu Rp42 juta. Jadi besarnya BOP ataupun biaya overhead pabrik dibebankan adalah sebesar Rp42 juta. Bisa dipahami A dan Teteh untuk pertanyaan di 6 poin kedua, bagaimana cara menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan, yaitu seperti tadi, tinggal dikalikan saja. Pendekatannya karena pendekatan jam kerja langsung, maka tinggal 28.000 ataupun berapa total jam kerja yang digunakan kali tarif. Tarifnya apa? Dari mana mencarinya? Itu biasanya total dibagi total biaya upah yang dikeluarkan selama pembuatan pesanan dibagi berapa ribu jam pembuatan tersebut dilaksanakan. Keluarlah angka tarif per jamnya. Ya, itu sama aja. Ini adalah perkalian matematik. Ini kan kalau kita di pabrik mungkin mengetahui adalah uang yang dikeluarkan Rp42 juta, menghabiskan waktu 28.000.
Berarti kita cari tarifnya berapa per jamnya, tinggal 42 juta dibagi 28.000 jam. Nah, kebetulan ini dibalik, di soal ini udah diketahui bahwa karena ini pengalaman di periode sebelumnya, tarifnya yaitu 1.500, maka total penggunaan waktu untuk pembuatan dikali tarif, keluarlah angka 42 juta rupiah. Selanjutnya, jawaban nomor 6, option ketiga ya, ataupun 6.3. Pertanyaannya adalah mencatat pemakaian biaya produksi langsung, yaitu dengan cara ataupun dengan jurnal BDP BBB, angkanya diambil dari tadi ya, 88.600.000 rupiah dari soal dari diketahui pada persediaan bahan baku senilai 88.600.000 rupiah. Lalu tenaga kerja langsungnya adalah BDP BTKL atau BDP biaya tenaga kerja langsung senilai 70 juta rupiah di debit pada gaji dan upah senilai 70 juta rupiah di kredit. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan keempat di soal nomor 6, yaitu mencatat biaya operasional pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah BOP sesungguhnya terjadi tadi ditotalkan 43.700.000 rupiah pada BOP pada akun-akun yang dikredit, ataupun kalau dikreditnya bisa namanya akun-akun yang dikredit, yaitu 43.700.000, atau mau dirinci per nama akun, itu sama aja. Tapi yang lebih bagus itu karena kita sudah punya nama akun yang sudah ditentukan, maka untuk akun-akun yang dikredit itu lebih baik tidak digunakan dan menggunakan nama-nama akun yang sudah ada, karena nama-nama akun tersebut sudah di kode nomor akunnya, nama akunnya. Jadi udah ini kita ngikutin aja sesuai dengan standar akuntansi yang benar. Maka di kreditnya adalah kita uraikan dari akun-akun yang dikredit tersebut. Bahan penolong senilai 9.400.000 rupiah, lalu biaya tenaga kerja tidak langsung 8 juta rupiah, lalu biaya penyusutan gedung pabrik 3 juta rupiah, lalu biaya penyusutan mesin-mesin produksi adalah 6 juta rupiah, lalu biaya pembangkit tenaga listrik 6.800.000 rupiah. Ya. Lalu biaya produksi tidak langsung lainnya adalah 10.500.000 rupiah. Jadi akun-akun yang dikredit itu senilai 43.700.000 rupiah dengan rincian nama-nama akunnya itu bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan gedung pabrik, penyusutan mesin-mesin produksi, lalu biaya pembangkit tenaga listrik, dan juga biaya produksi tidak langsung lainnya. Dan yang terakhir adalah kita mencoba menjawab jawaban nomor 6 di option kelima, mencatat pembebanan biaya overhead pabrik, yaitu dengan cara BDP BOP yang tadi sudah dihitung, yaitu berapa? Yang 28.000 dikali 1.500 ya, yaitu hasilnya adalah 42 juta rupiah. Jadi BDP BOP pada BOP dibebankan senilai 42 juta rupiah. Jadi di debitnya adalah BDP BOP senilai 42 juta rupiah, pada BOP dibebankan di kredit senilai 42 juta rupiah. Ya, dan itu adalah pembahasan dari 2 soal yang telah Bapak coba tugaskan, dan rata-rata dari yang Bapak lihat dari apa yang AA dan Teteh kerjakan yang dikirim ke Google Classroom yang lewat media Google Form itu
Banyak yang tidak tidak sesuainya itu adalah di poin 5.3 ataupun di soal nomor 5 di poin ketiga dalam perhitungan BOP. Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Rata-rata di posisi debatnya itu BDP GOP betul, cuma yang di posisi kreditnya betul juga sih biaya overhead pabrik, tetapi lebih bagusnya lagi adalah dirinci. Ya, dirinci per nama akun ataupun kalau ada juga yang bilang akun-akun yang dikredit ataupun akun-akun BOP yang dikredit lebih baik kita rinci aja satu persatu ya. Dan rata-rata kalau dilihat dari penilaian rata-rata jawabannya ataupun Bapak kalkulasi dari dua soal yang Bapak kasih itu nilainya rata-rata di atas 80 ya. Dan untuk yang hampir menyerupai sempurna untuk betul itu ada beberapa orang dan Bapak ucapkan terima kasih atas ketepatan waktunya, kerajinannya dan dalam hal mengerjakannya ya. Semoga semangat A dan Teteh juga selalu bisa dipertahankan dan selanjutnya untuk pertemuan kali ini Bapak akan melampirkan juga slide-slide selanjutnya ya untuk materi yang akan dibahas minggu depan. Jadi kita perlahan sedikit-sedikit karena untuk materi praktikum akuntansi manufaktur ini kalaupun dipercepat kalian akan mengalami apa istilahnya itu sulit memahami karena memang ada hal-hal yang perlu Bapak jelaskan kadang-kadang dengan media Zoom karena mungkin adanya keterbatasan baik sinyal, kuota ataupun alat-alat yang digunakan baik oleh Bapak ataupun A dan Teteh kadang-kadang seperti tadi aja kan si screen-nya itu lompat-lompat ya mungkin ada trouble di keyboard akhirnya jadi lompat ke depan lompat ke belakang ya. Jadi itulah banyak kekurangannya kurang lebihnya Bapak mohon maaf semoga di kedepannya bisa lebih baik lagi. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari apa yang Bapak jelaskan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan A dan Teteh dalam berpraktek di praktikum akuntansi manufaktur. Dan Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak ucapkan selamat ya dan semoga A dan Teteh tetap sehat. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.